Orang tua itu nggak selalu benar. Ada orang tua yang kalau anaknya gagal, bukan disemangatin, malah dibilang pecundang. Ada orang tua yang kalau anaknya lagi sedih, bukannya disayang, malah dibilang aneh. Ada juga orang tua yang kalau anaknya berhasil, bukannya dipuji, malah dibanding-bandingin sama anak orang lain. Ya, kita sama-sama tahu, orang tua yang kayak gitu itu disebut dengan toxic parents. Nah, ketika kita menghadapi orang tua yang toksik, memang kita harus bisa memberi garis batas pada mereka, sekalipun mereka adalah orang tua kita sendiri. Tapi, sudahkah kita berusaha untuk lebih memahami orang tua yang toksik itu seperti apa dan bagaimana cara kita keluar dari situasi itu? Yuk, kita sama-sama bahas. Jika kita membahas mengenai keluarga, setidaknya ada 3 hal penting yang akan kita bahas. Yang pertama, itu adalah orang tua. Yang kedua, itu adalah anak. Dan yang ketiga, itu adalah pengasuhan. Karena keluarga yang berfungsi secara sehat itu dipercaya mampu mencetak generasi-generasi penerus yang mandiri dan juga sejahtera. Karena kebutuhan dari anak-anak itu berhasil terpenuhi. Akan tetapi pada keluarga yang disfungsional itu seringkali orang tua yang bertindak sebagai nahkoda dalam keluarga kurang mampu berfungsi secara optimal. Orang tua dalam keluarga yang disfungsional inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah toxic parents. Jadi toxic parents itu biasanya ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, orang tua itu tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan juga kebutuhan emosional anak-anak mereka. Nah, seringkali kebutuhan fisik ini adalah kebutuhan dasar yang mungkin secara kasat mata terpenuhi. Tapi kebutuhan emosional itu seringkali terlupakan. Jadi anak-anak tidak merasakan rasa aman, tidak merasakan rasa disayang, dan juga tidak mendapatkan perlindungan. Yang kedua, orang tua toksik biasanya ditandai dengan perilaku yang cenderung mengontrol dan juga mengendalikan anak. Jadi anak-anak itu dibuat pemahaman bahwa orang tua itu adalah prioritas. Jadi keinginan orang tua itu adalah segala-galanya dan harus dilakukan. Yang ketiga, orang tua toksik biasanya juga ditandai dengan perilaku yang cenderung keras terhadap anak. Entah kekerasan ini berupa kekerasan fisik, berupa kekerasan verbal, ataupun yang paling keji dan sering luput dari perhatian, juga kekerasan seksual. Kalau kekerasan verbal, biasanya orang tua itu cenderung melontarkan cacian ataupun makian untuk anak mereka. Nah, ini kemudian yang juga menyakiti hati anak. Seringkali orang tua itu niatnya menasehati, tapi kemudian malah membuat nasihatnya itu memolesnya dengan sindiran. Kedua, tentang kekerasan fisik. Orang tua yang melakukan kekerasan fisik ini juga seringkali melakukannya untuk menjadi tameng mereka mendisiplinkan anak. Jadi orang tua ini melakukan perilaku seperti memukul, mencubit, atau bahkan menampar anak mereka sendiri. Padahal untuk menerapkan disiplin pada anak itu tidak selalu dengan jalan kekerasan. Semua hal tersebut dapat membawa dampak psikologis bagi anak ketika mereka tumbuh dan berkembang menuju masa dewasa. Jadi anak-anak sedari kecil sudah merasakan bahwa mereka itu tidak berdaya. Mereka tidak dicintai. Mereka pun tidak dapat membangun identitas mereka. Mereka juga cenderung menjadi menarik diri dari lingkungan, atau mereka juga dapat memendam kemarahan-kemarahan yang tidak bisa disalurkan. Ini kemudian yang dapat membuat anak mengalami permasalahan psikologis atau gangguan perilaku. Tapi, yang paling tidak kita sadari adalah anak-anak itu cenderung tumbuh
dan berkembang dengan mewarisi secara tidak sadar pengasuhan yang mereka terima waktu mereka kecil. Jadi mereka sangat mungkin dapat menjadi orang tua yang sama, orang tua atau cikal bakal dari orang tua yang toksik untuk generasi-generasi di bawah mereka. Jadi, kalau kita menyadari, kayaknya saya punya orang tua tuh toksik deh. Nah, ketika kita sadar akan hal ini, sebetulnya itu sudah merupakan suatu bentuk konfirmasi kalau ada sesuatu yang salah dan kita pasti tidak ingin untuk bertahan di dalam situasi itu. Jadi, dalam hal ini, kita harus benar-benar menyadari bahwa kita dapat bertindak dan keluar dari situasi toksik tersebut. Kebanyakan dari kita cenderung melihat ke belakang dan hanya mampu menyadari satu arah aja. Jadi orang tua kita cap toksik. Padahal boleh jadi orang tua yang toksik itu juga tumbuh dari trauma dan luka yang sama. Mereka juga meminum racun yang sama, dengan kepahitan yang sama, dan mungkin mereka tidak mampu menemukan penawar atau jalan keluar sampai dengan kita dilahirkan. Ini bukan suatu pembenaran untuk membenarkan perilaku orang tua kita yang keliru. Akan tetapi, ini adalah sebuah ajakan untuk mengajak diri kita sendiri memahami bahwa ini adalah suatu siklus yang harus dihentikan saat ini juga, dan kita adalah tonggak untuk memulai perubahan itu. Selanjutnya, kita belajar untuk menyadari apa yang masih kita miliki saat ini, dan dengan bekal itu, kira-kira apa yang masih bisa kita usahakan. Dengan demikian, kita akan terpacu untuk bergerak maju. Jadi, kita berupaya untuk merancang masa depan yang lebih baik. Ingat, kita mengupayakan apa yang masih bisa kita usahakan, sekecil apapun itu. Jadi misalnya kita belajar dengan giat agar bisa lulus tepat waktu. Atau misalnya saya mau cari pendidikan yang lebih tinggi deh, cari beasiswa. Atau misalnya masih bisa diusahakan kita melamar pekerjaan. Atau misalnya kita belajar hidup mandiri. Apapun itu, usahakan apa yang masih bisa kita usahakan. Karena sekali lagi, kita adalah awal bagi perubahan itu sendiri yang kita harapkan dapat memutus siklus masa lalu. Jadi tadi kita ingat, langkahnya adalah yang pertama, kita harus berbaik hati sama diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus belajar untuk menerima. Yang ketiga, kita akui. Dan yang keempat, kita usahakan apa yang masih bisa kita usahakan. Karena sejatinya kita memiliki kendali atas diri kita sendiri dan kita pun bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masa depan. Sadari dan akui bahwa ada bagian dari diri kita yang terluka. Tapi bukan berarti luka itu harus dibiarkan terbuka terus-menerus. Biarkan luka itu pulih. Mengutip sebuah kalimat nasihat dari seorang psikolog, sekaligus public figure dan dosen saya semasa kuliah, Kak Melissa Grace. Beliau berkata bahwa bukan sang waktu yang akan memulihkan, akan tetapi perubahan pola pikir yang terjadi seiring waktulah yang akan membuat perbedaan.